Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanik Desimiati MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam pembelajaran matematika tentang kesebangunan dan kekongruenan. Matematika membuat hidup lebih hidup. Matematika super asik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Pertama-tama marilah kita perhatikan dua buah bangun datar yang sebangun berikut, yang mana dari pasangan bangun berikut yang sebangun. Apakah gambar bintang tersebut sebangun? Ya, tentu saja, karena dia bentuknya sama walaupun ukurannya berbeda. Apakah gambar elips dengan telur tersebut sebangun? Tidak, karena bentuknya berbeda. Elipsnya sangat ceper, sedangkan telurnya dia membulat. Apakah gambar di bawah bintang itu, gambar bulan tersebut sebangun? Tidak, karena yang satu bulan sabit, yang satu bulannya setengah bulan. Mereka bentuknya tidak sama, tidak dapat dikatakan sebangun. Apakah gambar seperti bendera di bagian gambar nomor 4 itu sebangun? Ya, mereka sebangun karena bentuknya sama walaupun ukurannya berbeda. Kemudian, apakah bangun-bangun berikut sebangun? Ya, bentuk-bentuk tersebut, baik bentuk daripada tangram, bentuk dari jajaran genjang, maupun bentuk dari huruf P tersebut, mereka semua sebangun. Bentuknya sama semua, walaupun ukurannya berbeda. Kemudian, amati gambar berikut. Apakah kedua bangun tersebut adalah sebangun? Perbandingan sisi yang bersesuaian pada persegi panjang ABCD dan EFGH. Bandingkan sisi panjang dengan sisi panjang, sisi lebar dengan sisi lebar. AB bandingkan dengan EF, BC bandingkan dengan FG. AB-nya adalah 4, EF-nya 8. 4 berbanding 8. Kalau disederhanakan 4/8, dengan faktor persekutuan terbesar yaitu 4, 4 dibagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Jadi AB per EF 4/8, 1/2. BC per FG. BC per FG 2 berbanding 4, 1/2. Perbandingan sisi yang bersesuaian pada persegi panjang ABCD dan EFGH, yaitu perbandingannya 1:2. Panjang dibandingkan dengan panjang, lebar dibandingkan dengan lebar. Sisi yang bersesuaian, sisi yang letaknya sama. Bandingkan panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Bandingkan 4 dengan 8, 2 dibandingkan dengan 4. 4/8 disederhanakan 1/2, 2/4 disederhanakan 1/2. Jadi, sama-sama memiliki perbandingan 1/2. Sudut yang bersesuaian apakah sama besar? Sudut A pastinya sama dengan sudut E, 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut F, 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut G, 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut H, 90 derajat. Jadi, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Di antara gambar berikut, manakah yang sebangun? Apakah gambar dari IJKL itu sebangun dengan MNOP? Tentu tidak, mereka bentuknya berbeda. Di sini yang sebangun adalah MNOP dengan QRST karena sama-sama persegi. Syarat dari bangun datar dikatakan sebangun, mereka bentuknya sama. IJKL tidak sama dengan bentuknya dengan MNOP, sehingga IJKL yang persegi panjang itu tidak sebangun dengan MNOP.
MNOP persegi, dia sebangunnya dengan QRST. Sisi dan sudut yang bersesuaiannya bagaimana? Sudut M sama dengan sudut Q 90 derajat pada persegi MNOP dan QRST. Sudut M sama dengan sudut Q, sudut N sama dengan sudut R 90 derajat, sudut O sama dengan sudut S 90 derajat, sudut P sama dengan sudut T 90 derajat. Sekarang kita bahas tentang kekongruenan. Manakah gambar kura-kura yang kongruen? Kongruen wajib sama bentuknya, sama ukurannya. Di atas kongruen karena bentuk kura-kuranya sama, ukurannya sama-sama kecil. Yang bawah disebut similar. Similar itu sebangun. Kura-kuranya bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Jadi kesimpulan yang tadi, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang atau memakai kalimat atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya, kalian boleh milih syarat ke-1 atau syarat kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah memiliki perbandingan yang sama panjang atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kongruen, dia harus sama bentuk dan sama ukuran. Pada gambar kura-kura ini, yang kongruen adalah bagian atas, yang bagian bawah sama bentuk, ukurannya beda, itu disebut sebangun. Apakah kedua bangun berikut kongruen? Amati panjang sisi yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan PQRS. Di sini SP sama panjang dengan DA. AB alas sama panjang dengan PQ. QR sama panjang dengan BC. DC sama panjang dengan RS. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, sudut S sama dengan sudut D, sudut P sama dengan sudut A, sudut Q sama dengan sudut B, sudut R sama dengan sudut C. Itulah yang disebut dengan kongruen. Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Kata penghubungnya dan kalau sebangun kata penghubungnya atau. Nah, ini kekongruenan. Pada gambar yang pertama, kalian bisa lihat segitiga merah yang kecil-kecil itu saling kongruen. Bentuknya sama, ukurannya sama. Pada gambar yang pertama, segitiga yang warna putih juga sama. Itu disebut kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian yang di bawahnya itu ada gambar yang namanya jajar genjang. Jajar genjang berwarna biru itu kongruen. Karena dia bentuknya sama, ukurannya sama pada ketiga gambar tersebut. Jajar genjang yang berwarna kuning pada kedua gambar tersebut juga disebut kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian pada kartu Q tersebut, Q-nya itu disebut kongruen, sama bentuk, sama ukuran. Kemudian love-nya juga sama bentuk, sama ukuran. Gambar hatinya sama bentuk, sama ukuran, kongruen. Pada gambar yang sebelah kanan, itu segitiga yang warna merah sama dengan segitiga yang warna merah di atas sama dengan segitiga yang warna merah di bawah. Kongruen sama bentuk, sama ukurannya. Kemudian segitiga yang warna kuning di kiri sama dengan segitiga yang warna kuning di kanan. Kongruen sama bentuk, sama ukurannya. Segitiga yang warna biru di atas sama bentuk, sama ukurannya dengan segitiga warna biru di bawah. Kongruen. Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Demikian juga segitiga abu-abu yang berada di sebelah kanan sama besar, kemudian sama bentuknya dengan segitiga yang berada di sebelah kiri abu-abu. Segitiga-segitiga yang sebangun. Apakah segitiga berikut sebangun? Selidiki apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Selidiki, apakah sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama? Kemudian, berapa panjang MO? Di sini, sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut Q sama dengan sudut N,
Sudut R sama dengan sudut O. Sudut P sama dengan sudut M. Bandingkan yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan, yang alas dengan yang alas. Itu yang namanya sebangun. Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan, alas dengan alas. 7 dengan 21, 7 menjadi 21 dikalikan 3, 10 sebelah kanan menjadi sebelah kanannya 30 dikalikan 3, maka 15 yang di bawah itu harus dikalikan 3 untuk menjadi panjang OM. 15 kali 3, 45. Sekali lagi QR 7, NO 21. 7 menjadi 21 harus dikali 3. QP 10, NM 30. 10 harus menjadi 30 harus dikalikan 3. Karena semuanya sudah dikalikan 3, maka RP untuk menjadi OM juga harus dikalikan 3. 15 kali 3, maka panjang OM atau MO adalah 45. Pada segitiga yang kongruen, ini nampak pada pintu tenda, pada segitiga APC dan APM. APC dan APM itu segitiga yang kongruen, sama bentuk dan sama ukurannya. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Ada macam-macam segitiga yang kongruen. Yang pertama nampak seperti gambar. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. AB sama dengan PQ panjangnya. AC sama dengan PR. BC sama dengan QR. Jika ABC, segitiga ABC digeser sepanjang AP, ABC digeser, segitiga ABC digeser, dihimpitkan ke titik P, maka titik A berimpit dengan P, B berimpit dengan Q, C berimpit dengan R, sehingga segitiga ABC tepat menutup segitiga PQR. Dengan demikian, karena ukuran AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, AC sama dengan PR, maka segitiga ABC dikatakan sebangun dengan segitiga PQR. Tanda sebangun yaitu ada tanda sama dengan, kemudian ada huruf S terbalik di atasnya. Syarat dua segitiga yang kongruen yang pertama, yaitu jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Sisi. Ketiga sisinya sama panjang. AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, AC sama dengan PR. Sisi. Dua segitiga dikatakan kongruen yang selanjutnya, yaitu ABC dan PQR. Segitiga tersebut mempunyai dua sisi yang sama panjang dan satu sudut apit yang sama besar. AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, sudut A sama dengan sudut P. Ini jenisnya adalah sisi, sudut, sisi. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu sudut apit yang sama besar. AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, sudut A sama dengan sudut P. Sisi, sudut, sisi. AC sisinya, AB sisinya, sudutnya di A. Si. PR sisinya, PQ sisinya, sudutnya di P. Si. Memiliki dua panjang sisi yang sama panjang dan satu sudut apit yang sama besar. Itu segitiga kongruen jenis kedua. Segitiga kongruen jenis ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar dan satu sisi apit yang sama panjang. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian sudut sekali lagi sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, kemudian sisi AB sama dengan sisi PQ. Sudut, sisi, sudut. Jadi, dua buah segitiga dikatakan kongruen
Syaratnya ada 3, yaitu sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua sisi. Sisi, sudut, sisi memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 1 sudut apit yang sama besar. Satu lagi yang ketiga syaratnya sudut, sisi, sudut memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dan 1 sisi apit yang sama panjang. Ini syarat kekongruen pada segitiga. Sisi, ketiga sisinya sama panjang. Sisi, sudut, sisi memiliki 2 sisi yang bersesuaian sama panjang dan 1 sudut apit yang sama besar. Satu lagi sudut, sisi, sudut. 2 sudut yang bersesuaian sama besar dan 1 sisi apit yang bersesuaian sama panjang. Hari ini sampai di sini. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Ingat, matematika itu asik, matematika itu indah dan mudah. Matematika membuat hidup lebih hidup. Saya Nanik Desimiati, MPD. Salam terus semangat mempelajari matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.